Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Indrawan yang menceritakan tentang seorang pemuda yang tersesat di hutan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah yang akan Ani tuliskan di bawah ini merupakan suatu peristiwa yang pernah terjadi di Pulau Kalimantan pada pertengahan tahun 90-an. Nama tokoh dan tempat seperti biasa akan Ane samarkan demi kenyamanan bersama. Dan karena ceritanya rada panjang, kemungkinan akan Ane selesaiin dalam waktu 1 atau 2 hari. Oke. Dahulu di desa Gula Jawa ada seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya. Wanita tersebut biasa dipanggil dengan nama Nani oleh warga desa. Selain parasnya yang cantik, Nani juga memiliki sifat yang murah hati dan gemar menolong. Di usia yang ke-19, dia dinikahi oleh putra kepala desa yang telah lama menjalin kasih dengannya. Namun sayang, baru seumur jagung usia pernikahan mereka, sang suami malah meninggal dunia. Hati Nani hancur kala itu. Ia tak kuasa menahan kepedihan karena pernikahannya yang kandas terlalu cepat. Ia juga tak siap harus kehilangan orang yang dikasihinya. Batinnya terguncang dan pikirannya terganggu. Akhirnya Nani divonis sakit jiwa. Suatu hari di tengah-tengah kondisi mentalnya yang memburuk, Nani berjalan keluar rumah tanpa ada yang mengetahui. Dengan pikiran yang masih kosong melompong, tanpa sadar ia telah melangkah masuk sampai jauh ke dalam desa yang ada di pinggir desa. Maksudnya hutan yang ada di pinggir desa mungkin ya. Saat kewarasannya muncul, barulah ia sadari ia telah berada di sana. Nani mulai kebingungan. Sebelumnya ia tak pernah memasuki hutan ini terlalu dalam. Ia takut tersesat karena wilayah ini termasuk kawasan angker dan ada banyak beruang liar yang hidup di dalamnya. Hatinya kalut saat mengetahui bahwa matahari akan segera terbenam. Nani menangis ketakutan di bawah pohon besar. Tapi untungnya, ketika ia sudah tak tahu harus melakukan apa, lewat seorang wanita tua dengan setumpuk kayu kering yang dipikulnya di punggung. "Kenapa? Kamu tersesat?" tanya si wanita tadi. Nani hanya mengangguk. Dia mengamati orang tua itu. Pikirannya mengingat-ingat siapa si nenek ini. Apa termasuk warga desa juga? Tapi Nani tak pernah melihatnya sama sekali. Jelas, wanita tua itu bukan warga desanya. "Hari sudah malam. Berbahaya jika kamu berkeliaran di hutan ini," ucap si nenek. "Ayo, ikut ke rumahku. Besok baru kau lanjutkan perjalananmu," ajak si nenek. Nani mengiyakan sambil terisak. Dia bersyukur masih ada yang mau menolongnya.
Mereka berjalan menembus semak belukar hingga sampai di kawasan tengah hutan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di suatu gubuk yang terlihat sangat reok. "Ini rumahku," tunjuk si nenek. "Nah, sekarang masuklah cepat." Nani sedikit ragu pada awalnya. Namun setelah beberapa saat, ia langkahkan juga kakinya melewati ambang pintu gubuk itu. Sampai akhirnya ia tak pernah keluar lagi dari sana. Arham benar-benar tak habis pikir. Pemuda itu termangu memperhatikan pepohonan dan semak-semak yang berada di sekelilingnya. Perasaannya berkata bahwa ia telah beberapa kali melewati daerah itu. Tapi entah kenapa dia masih gagal menemukan arah yang benar. Bodohnya aku. Kok bisa sampai tersesat?" katanya dalam hati. Padahal ia sudah melewati jalur seperti ini yang dikatakan oleh si tukang ojek yang ia tumpangi tadi. Masih menurut si tukang ojek, dia hanya tinggal mengikuti jalan setapak yang berada di antara pohon-pohon sawit yang menuju pintu masuk desa. Dengan menempuh jalur yang dimaksud dalam waktu sekitar 60 menit, seharusnya ia sudah sampai di desa Gula Jawa dengan berjalan kaki. Lagi pula, jalur tersebut merupakan akses satu-satunya menuju desa itu. Sangat mustahil bila ia bisa sampai tersesat. Arham pun tak menyangka bisa-bisanya dia malah kehilangan arah. Dia lelah, hilir mudik. Setelah beberapa jam mengitari kawasan itu, namun desa tujuannya tersebut tetap saja masih belum kelihatan. Arham mengusap peluh yang membanjiri kening. Ransel yang bergantung di pundaknya jadi terasa lebih berat. Mendadak timbul rasa sesal yang terbesit di hatinya. Andai saja dia tak ditugaskan oleh dinas pendidikan untuk mengajar di sekolah dasar satu-satunya di desa itu, tentu ia akan berpikir berkali-kali untuk datang ke wilayah terpencil seperti ini. Padahal karirnya sebagai guru baru saja hendak dimulai. Hari itu beranjak sore, sedangkan Arham masih belum berhasil menemukan jalan. Dia frustasi. Jangankan menuju ke desa, jalan yang menuju ke arah kembali pun dia tidak ingat. Dia sadar dirinya telah terperangkap di dalam hutan. Matahari nyaris terbenam di ufuk. Bias-bias kegelapan, penanda datangnya malam, mulai menghiasi langit. Hati Arham semakin cemas. Sendirian di rumah saja, terkadang ia merasa tak nyaman. Apalagi harus bermalam di dalam hutan seperti sekarang. Ketika ia mulai diliputi rasa takut, dari arah rerimbunan pohon lewatlah seorang nenek tua. Ia membawa setumpuk kayu kering yang dipikul di punggungnya. Tumpukan kayu itu terlalu banyak, sehingga tubuhnya yang ringkih harus membungkuk karena saking beratnya beban yang dipikul. Matanya menatap tajam ke Arham dengan pandangan curiga. "Mau apa kamu di sini?" tanyanya ketus. Arham agak gelagapan saat ditanya. Tapi di sisi lain ia lega karena masih ada orang di hutan ini selain dirinya. Maaf, Nek,"
Saya dari kota mau ke desa Gula Jawa, tapi saya tersesat, nggak tahu jalan, terus sampai di sini. Jelas Arham sambil tersenyum. Mungkin nenek bisa menolong saya untuk menunjukkan arah ke desa," pintanya. Si nenek masih menatap tajam. Lalu ia menjawab, "Aduh, sayang sekali anak muda. Kau sudah terlampau jauh dari desa. Gak mungkin di malam buta begini kau akan berjalan ke sana." Arham semakin ketar-ketir. Demi apapun, ia tak akan rela untuk bermalam di hutan yang terkesan angker ini. Wanita tua tadi sepertinya paham apa yang dikhawatirkan oleh Arham. Lalu ia berkata, "Wilayah ini sangat berbahaya. Kau tak akan sanggup untuk bertahan. Menginaplah dulu 1 malam di rumahku. Besok pagi baru kau lanjutkan perjalananmu." Arham menghela nafas yang tadinya berat. Sekarang ia merasa lega. "Baik, Nek, baik. Terima kasih ya, Nek, atas tumpangannya," ucap Arham semangat penuh syukur. "Ya sudah, sekarang ayo ikut aku," ajak si nenek tanpa berlama-lama. Ia berjalan dengan langkah lebar dan cepat. Gerakan si nenek termasuk gesit untuk wanita yang seusianya. Akibatnya, Arham yang memang lamban jadi kewalahan mengikutinya. "Maaf, Nek, saya tak mengerti dengan maksud perkataan nenek yang bilang hutan ini berbahaya. Artinya apa ya, Nek?" tanya Arham dengan nafas tersengal. Namun si nenek diam tak bersuara. Sepertinya ia tengah memusatkan diri pada sesuatu. Arham masih mau bertanya lagi, ketika sekilas ia melihat ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka dari bilik pepohonan. Sekarang ia malah khawatir jika ia sedang diintai untuk diincar nyawanya. "Nek," seru Arham kepada si nenek yang tetap lurus berjalan. Ia tak menggubris, tapi melihat dari gelagatnya yang menunjukkan sikap waspada, kemungkinan ia telah tahu ada seseorang yang membuntuti mereka berdua. "Sudah, sekarang percepat jalanmu, gak usah dihiraukan," perintah si nenek. Arham menurut. Mereka berjalan jauh, menembus semak belukar yang meninggi, serta melewati deretan pepohonan yang besar. Setelah cukup lama berjalan, sampai juga mereka di kawasan tengah hutan. Malam semakin larut berselimutkan gelap. Dari sini Arham dapat melihat sebuah bangunan kecil yang sebagiannya diterangi oleh cahaya dari obor. "Itu rumahku," ucap si nenek. "Masuklah dulu kau ke dalam," suruh si nenek. Mata Arham memperhatikan bangunan yang disebut rumah itu. Alih-alih berupa rumah, bentuknya lebih mirip gubuk reot yang nyaris rubuh. Hati Arham merasa heran. Seorang wanita tua yang telah lanjut usia bisa mendiami bangunan semacam ini. Tapi kemudian ia maklum, daerah yang ia datangi ini memang masih termasuk wilayah pedalaman. Dan bisa jadi di desa manapun masih dapat ditemukan bangunan lain yang serupa.
Si nenek tadi telah selesai menyusun kayu kering di samping gubuknya. Melihat Arham masih melamun, dia membentak dengan suara keras, cepat kau masuk! Jangan lama-lama di depan pintu!" Tak sabar, ia cengkram lengan Arham, lalu menariknya dengan paksa ke dalam rumah. Diperlakukan seperti itu, Arham hanya menurut. Kondisi dalam gubuk sangat memprihatinkan. Di dalamnya cuma terdapat satu ruangan kecil dan sebuah dapur yang lantainya ambruk setengah. Namun ketimbang harus kedinginan di luar, Arham lebih memilih untuk berada di dalam gubuk ini karena hawanya yang lumayan hangat. "Kau bisa tidur di sebelah sana." Si nenek menunjuk ke suatu sudut ruangan yang lantainya beralas selembar anyaman bambu. Seorang bocah perempuan sedang berbaring di sana. Kedua matanya terpejam. Ia tertidur pulas. "Itu cucuku. Tidurlah di sampingnya. Tapi jangan ribut ya. Nanti ia bisa bangun," terang si nenek lagi. Tanpa banyak tanya, Arham berjalan ke tempat yang ditunjuk tadi. Badannya terlalu letih. Ia ingin langsung tidur saja. Hati-hati, ia letakkan tubuhnya yang agak tambun itu di tingkar ayaman. Sengaja ia ambil posisi agak menjauh dari tempat si bocah perempuan terbaring itu. Ia perhatikan penampilan bocah itu. Anak yang aneh, batin si Ardam. Tinggi badan bocah perempuan itu pendek, kira-kira seusia anak yang berumur 6 tahun. Tapi herannya, wajah si bocah nampak tua, dengan kulit wajah yang dipenuhi keriput. Ia jadi terlihat setara dengan neneknya. Dan yang bikin Arham tak habis pikir, dia tak memakai pakaian. Maaf, buah dadanya yang kendur terpampang jelas di depan mata Arham. Untung saja masih ada selembar kain usang yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Arham yang melihat itu bergidik ngeri. Tak mau ia melihat pemandangan suram itu lama-lama. Lalu ia beralih menghadap ke arah lain. Dia bersiap-siap untuk tidur saja. Satu lengannya digunakan sebagai bantal. Baru sekian menit, ia memejamkan mata. Tiba-tiba saja bahunya digoyang-goyang oleh seseorang. Siapa sih?" keluh Arham merasa terganggu. Ia mengerjapkan mata. Di hadapannya sekarang berjongkok seorang gadis dengan penampilan lusuh dan kumal. Gadis itu buru-buru menempelkan satu jarinya di bibir, seraya menunjuk ke arah si bocah perempuan yang masih terlelap. Arham langsung paham isyarat itu. "Kau siapa?" tanya Arham. "Shh, pelankan suaramu. Dengar, sekarang kau harus pergi dari tempat ini," jawab si gadis asing tadi dengan nada berbisik. Arham bingung tak mengerti. "Aku hanya menumpang untuk istirahat. Besok aku akan minta nenek itu mengantarkanku ke desa. Kenapa kau malah menyuruhku pergi?" jelasnya. Gadis itu tersenyum sinis. "Kau ini lugu sekaligus dungu ya. Kau tak akan pernah sampai ke desa sebelum besok pagi." Otak Arham mencerna ucapannya. Tetap saja ia tak paham maksudnya.
Apa maksudmu? Sekarang aku yang tanya. Kenapa kau bisa sampai di sini? Tanya si gadis tak sabar. Arham menjawab, aku tersesat ketika masuk ke hutan, dan nenek itu yang membawaku ke gubuk ini. Perempuan misterius itu menyeringai Sinting, lalu memukul pelan kepala Arham. Goblok kau. Wanita tua itu yang sengaja telah menyesatkanmu supaya kau masuk dalam perangkapnya, terangnya. Arham mengelus-ngelus kepalanya yang sakit. Tapi kenapa kau bisa tahu aku berada di sini? Tunggu, kau yang membuntutiku tadi kan? Tebak Arham, mulai waspada jika si gadis itu bermaksud jahat. Ya, aku yang mengutipmu agar aku bisa menyelamatkanmu, tolol. Sahutnya galak. Maaf, tapi sungguh aku tak memahami semua omonganmu barusan. Aku di sini baik-baik aja kok. Kenapa mesti ditolong? Kilah Arham. Apa maksudmu nenek itu? Mungkin jika aku tak bertemu dengannya, bisa jadi aku masih berada di dalam hutan ini, bantahnya. Si gadis mencengkram kerah baju Arham, kemudian menariknya dengan paksa. Ku beritahu ya, dia bukan makhluk yang baik hati seperti yang kau kira. Kalau masih tak yakin dengan ucapanku, sana lihat sendiri. Lalu Arham didorongnya ke bawah jendela yang ringsek. Agak ragu, Arham menjulurkan kepalanya sedikit untuk mengintip keluar gubuk. Dia melihat nenek tadi sedang berbicara dengan seseorang. Namun bahasa yang mereka gunakan kedengarannya asing di telinga Arham. Arham memperhatikan orang yang diajak bicara itu. Lalu ia terperanjat. Astaga, desisnya. Sosok wanita tersebut tak memiliki bentuk fisik yang normal layaknya manusia. Perawakannya kurus tinggi setinggi 2 meter lebih. Saking kurusnya, seluruh tulang yang ada di badannya tersembul mencuat, seperti akan keluar dari kulitnya. Ditambah lagi, rambutnya yang tergerai berantakan, memanjang hampir menyentuh tanah. Ia juga telanjang bulat, memamerkan sepasang buah dada yang menggantung hingga sampai ke ujung perut. Dan yang lebih anehnya lagi, kedua kaki wanita itu melengkung ke belakang layaknya kaki hewan. Sungguh pemandangan yang menyakitkan mata bagi orang yang berakal sehat. Arham terhuyung ke lantai gubuk. Ia terperangah. Seumur hidup baru kali ini ia menyaksikan ada manusia dengan bentuk yang tak lazim seperti itu. Itu apa? Bisiknya dengan bibir gemetar. Makhluk keparat itu adalah penguasa hutan ini. Dan si nenek tua bangka itu yang membawamu itu pelayannya. Intinya mereka semua itu bukan manusia, jawab si gadis. Mereka mau apa dariku? Tanya Arham lagi. Gadis itu pun menatap tajam Arham yang dinilainya begitu bodoh. Halah, kamu goblok banget. Sudah jelas mereka hendak menjadikanmu itu makan malam buat mereka. Dan mereka sudah lama tidak menyantap nyawa manusia, terangnya serius. Arham memekik tertahan. Ia dirundung ketakutan. Tak ia kira dirinya bisa terjebak dalam situasi mencekam seperti saat ini. Tapi bagaimana kau bisa tahu tentang semuanya? Wajah si gadis muram. Karena aku pernah jadi korban mereka, bisiknya. Arham berpikir, sudah cukup. Yang terpenting sekarang adalah kau harus ikut denganku keluar dari gubuk ini.
aku akan mengantarkanmu menuju desa sebelum terlambat," ucap si gadis itu. Mereka lalu bergerak perlahan. Ada jendela di bagian dapur. Tadi aku masuk lewat situ, jadi kita akan keluar dari sana juga tanpa ketahuan. Namun, Arham memegang tangan si gadis itu dan menghentikan dia. "Tunggu dulu," katanya. "Kenapa aku harus mempercayaimu, sedangkan aku saja tak mengenal siapa kau sebenarnya?" Gadis itu menoleh kepada Arham. Bibirnya tersenyum, tapi terkesan sendu. Di balik penampilannya yang awut-awutan, masih tersisa guratan-guratan kecantikan di wajahnya. Ia berkata dengan nada murung, "Bahkan aku sendiri pun tak ingat lagi aku ini siapa." Arham merenung tak paham. "Tapi aku masih sedikit mengingat kalau dulunya orang-orang di desa memanggilku dengan nama Nani. Ya, namaku Nani." Lalu ia mengajak Arham untuk bersiap-siap. "Sudahlah, cukup obrolan kita ini. Lekas kita pergi sebelum mereka menyadari kalau aku ada di sini." Arham menurut saja ketika tangannya digandeng. Sewaktu ia mulai beranjak, bajunya ditarik oleh seseorang di belakang. Kepala Arham menoleh dan ia tahu siapa pelakunya. Bocah perempuan bermuka keriput tadi menahannya supaya tak lari dari sana. Kedua matanya mendelik lebar, menakuti Arham yang mulai ketar-ketir. "Hah, dasar sial, ketahuan kan?" maki Nani. Dengan penuh tenaga ia layangkan telapak tangannya dan menghantam wajah si bocah tua tadi. Bocah malang itu terjungkal di lantai. Arham takjub. Ternyata Nani sekuat itu. Tapi gadis kecil itu tadi segera bangkit, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan gigi taring yang berwarna hitam menjijikkan. Dia menyerang untuk menggigit, tapi dengan santai. Nani menendangkan kakinya hingga mengenai bagian lambung si bocah. Dan lagi-lagi ia terpental jauh. Sedangkan Nani terkekeh puas melihat terkaparnya dia. Bocah itu meringis. Ia mulai menangis. Tak disangka-sangka, tangisannya semakin keras. Ia menjerit sejadi-jadinya, dan suaranya yang lantang membahana membelah keheningan malam. Arham dan Nani kelabakan. Dua sosok yang berada di luar pasti mendengar keributan ini. "Lari!" pekik Nani. Cepat-cepat ia menarik tangan Arham menuju arah keluar. Secepat mungkin dia lari membawa Arham. Mereka berhasil melompati jendela yang mengangga di dapur. Walaupun Arham sempat terguling saat hendak mendarat. Suara-suara gaduh terdengar dari dalam gubuk yang mereka tinggalkan. Jelas penghuninya tahu bahwa Arham telah kabur. Bersamaan dengan itu terdengar bunyi lolongan aneh yang berasal dari sana. Suaranya menggigitkan bulu roma, melengking panjang menyiratkan kemarahan yang begitu dalam. Nani terpekur. Rona di wajahnya menunjukkan rasa cemas. Dia marah. Dia marah karena kita kabur darinya. "Cepat, tetap bersamaku," perintah Nani, lalu mulai berlari. Arham mengikuti kemana arah Nani bergerak membawanya. Satu tangannya digenggam kuat-kuat oleh gadis itu. Jarak mereka semakin jauh dari gubuk tadi dan mulai memasuki area hutan yang rindang. Oke, karena ini panjang ya ceritanya, jadi akan saya bagi menjadi 2 bab ya. Dan untuk bagian kedua nanti malam akan saya upload. Ini seru loh cerita dari Mas Indrawan ini. Jadi
untuk yang keseruannya nanti malam ya. Mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Bila ada salah dalam pembacaan saya mohon maaf. Semoga kalian suka. Selamat malam, maksud saya selamat siang, dan selamat beristirahat.